Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita muliakan Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Biarlah hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah kita pujikan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini haleluya. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu.
sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa. Oh, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, segala pujian kami buat kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur padamu Bapa buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kami akan start dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati dia, setiap kata bela itu daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang bersyukur. Ya dalam nama Yesus kami siap dengar sabda firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daun. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas dan juga kegiatan kita mau belajar untuk merenungkan dan juga kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini tema yang masih akan kita bahas adalah tentang kerajaan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita tahu apabila Yesus Kristus adalah utusan Allah yang menghadirkan suasana kerajaan Allah yang ada di bumi ini, di mana di sepanjang hidupnya kita semua mengerti dan juga mengetahui apabila lewat kehidupan dari Yesus selalu mencerminkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah melalui setiap tindakan, ucapan, dan juga pikirannya. Untuk itu mari kita buka dalam kitab kita di kitab Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Nah, di ayat firman Tuhan di atas dikatakan apabila Tuhan Yesus datang ke bumi untuk memberikan kabar baik, kabar sukacita untuk kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Juga Tuhan memberikan pengharapan bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan belenggu dan juga tekanan. Bahkan kesembuhan bagi mereka yang tersakiti dan juga pembebasan ataupun kebebasan untuk orang-orang yang merasa hidupnya tersingkir dan juga tertindas dalam hidupnya. Dan lagi dalam hal kerajaan Allah, Yesus pun berulang kali mengajarkan kepada para murid-Nya, Tuhan mengingatkan kepada mereka tentang konsep kerajaan Allah yang benar dan juga yang benar-benar mereka harus perbuat di bumi ini seperti apa. Karena jangan sampai kita hanya terlena untuk menikmati segala sesuatunya, hanya bersifat sementara atau hanya bersifat tidak tetap, melainkan kita harus turut serta dalam mengambil bagian sebagai utusan Kristus untuk menghadirkan suasana kerajaan Allah pada dunia ini. Dan menghadirkan kerajaan Allah itu bisa lewat apa saja dan juga lewat apa aja dalam hidup kita, di mana bisa lewat pekerjaan kita, mungkin bisa lewat sekolah kita, bisa lewat pelayanan kita, dan juga lewat segala sesuatu yang menjadi rutinitas ataupun aktivitas kita sehari-hari. Kerajaan Allah bisa tercipta apabila kita tidak melupakan tentang yang namanya gambaran diri ataupun identitas diri yang kita miliki. Karena saat kita memiliki sebuah identitas, saat kita memiliki sebuah gambaran yang benar tentang konsep kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu akan dapat untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita akan belajar sekali lagi dari pribadi Tuhan Yesus. Ingatkah saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Ia mengambil sebuah waktu untuk Ia boleh berdoa dan juga berpuasa di padang gurun. Di mana di padang gurun Ia dicobai oleh banyak sekali pencobaan, terutama dari sang
iblis di sana. Tetapi satu hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, di mana Tuhan tetap mempertahankan identitas diri yang dia miliki untuk dia boleh menjadi pelaku dan juga untuk dia boleh menghadirkan suasana kerajaan Allah terus terpancar dalam hidupnya. Mari sama-sama kita buka dari kitab Lukas 4 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini untuk menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, di sini iblis mencobai Tuhan Yesus. Apabila Yesus adalah benar-benar anak Allah, maka ia pasti mampu untuk mengubah sebuah batu menjadi sebuah roti lewat mukjizat, lewat kemampuan, dan juga lewat kuasa yang diterima oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak tergoda dengan godaan dari sang iblis. Dan Yesus tetap menunjukkan identitas dirinya bukanlah berdasarkan kekuasaan ataupun kesombongan. Yang kedua, Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bahkan di sini iblis mencobai Tuhan melewat seluruh kekayaan, lewat seluruh kesenangan, bahkan lewat seluruh kemuliaan yang bisa untuk dunia ini tawarkan kepada Yesus. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak kalah, dan juga Yesus tidak jatuh dalam pencobaan sang iblis tadi. Karena Yesus memiliki sebuah gambar ataupun identitas diri yang benar tentang kerajaan Allah di dunia. Yaitu Yesus tidak membangun kerajaan Allah lewat kekayaan, lewat keserakahan, maupun lewat harta benda yang ia miliki selama ia di dunia ini. Untuk itu di pagi hari ini, siapapun kita dan juga siapapun saudara, mari kita untuk membangun tentang kerajaan Allah yang ada di dunia ini, bukan dengan segala sesuatu yang kita miliki yang bersifat hanya sementara, yaitu seperti kekayaan kita, seperti kekuasaan kita, maupun popularitas dan juga kemapanan, tingkat kemapanan yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kita rindu untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku kerajaan Allah, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang diajarkan di dalam Alkitab kita. Yang pertama, kita diajarkan untuk kita boleh membangun kerajaan Allah adalah karena kita ini adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, poin pertama adalah Alkitab mengajarkan kita karena kita adalah anak-anak Allah, maka untuk itu kita akan diberikan kuasa, kita akan diberikan kemampuan untuk kita boleh menghadirkan suasana kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Yang kedua, poin kedua adalah hidup kita berarti bagi Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, Yesus seperti kita tahu sudah menebus setiap dosa dan juga kesalahan kita. Untuk itu marilah kita mau membalas setiap kebaikan dan juga kita mau membalas setiap apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan, kita boleh melakukan pelayanan, dan juga kita boleh melakukan perbuatan baik yang ada di dunia ini untuk kita boleh turut serta mengundang, untuk kita boleh turut serta juga membangun kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir,
poin yang terakhir adalah warga kerajaan sorga. Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita sudah berusaha untuk menghadirkan, ketika kita sudah mengusahakan untuk terjadinya kerajaan Allah terjadi di dunia ini, maka lewat perilaku baik kita, lewat juga pelayanan kita, dan juga kita tidak pernah tidak pernah jemu-jemu untuk menolong orang dan lain sebagainya, ataupun kita juga menjadi panggilan-panggilan yang menjadi itu adalah panggilan kita lewat talenta-talenta kita boleh terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya, maka ada satu jaminan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua, kepada saudara dan juga kepada saya, yaitu kita semua adalah warga kerajaan surga. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mari di pagi hari ini kita mau untuk membangun suasana kerajaan Allah, bukan lagi lewat kemampuan kita, bukan lagi lewat kekayaan, harta benda, dan juga lewat pengetahuan ataupun popularitas yang kita miliki, tetapi kita mau untuk menghadirkan kerajaan Allah sesuai dengan yang Alkitab ajarkan, yaitu kita sebagai anak-anak Allah, kita berharga, hidup kita berharga di mata Tuhan, dan juga kita mau dan rindu untuk menjadi warga kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.